Halo sahabat lucu, apa kabar? Gua mau sharing-sharing nih, tips membuat clothing brand ala tipe lucu 2. Oke. Jadi kalau lu ada minat usaha mau buat clothing brand, ini gua ada tipsnya. Oke, yang pertama, lu harus tentukan konsep clothing lu atau konsep gambar yang mau lu buat. Jadi konsep clothing itu kita bisa dapetin dari kesukaan atau minat kita terhadap sesuatu, terhadap apa yang lu mau buat, gambar apa nih yang lu mau buat gitu. Contohnya misalkan lu suka musik reggae. Saya kalau suka musik reggae, di situ kita lu bisa kembangin segala gambar yang berhubungan dengan reggae. Lu bikin deh tuh gambar. Jadi karakteristik clothing lu tuh tentang sesuatu yang berhubungan dengan musik reggae gitu. Biasanya kalau mau buat clothing itu lebih mudahnya dari apa yang lu suka. Misalkan lu suka reggae, ya lu gambar-gambar aja. Biasanya dari apa yang lu suka tuh di situ timbul inspirasi gambar. Nanti banyak ide-ide gambar yang muncul di kepala lu bisa kreasiin sendiri dan lu bisa jual gitu. Dan yang kedua itu lu harus tentukan nama brand lu. Nama brand lu apa? Terus lu juga harus cari namanya yang anti mainstream atau belum pernah dipakai sama clothing lain. Dan lu juga harus samain nih sama konsep yang udah lu buat di awal tadi. Jadi misalkan lu tadi kan mau buat clothing reggae. Misalkan gua kasih contoh namanya yang gampang Rasta Cloth misalnya gitu. Nah di situ nanti gambarnya bisa gambar daun singkong atau gambar-gambar toniki atau gambar-gambar Bob Marley gitu. Nah yang kedua tuh lu tentuin nama brand lu gitu. Dan yang ketiga, lu ada basic yang lebih mudah sih. Lo ada basic tentang menggambar itu yang menjadi nilai lebih gitu. Basic menggambar. Jadi kalau lo punya hobi gambar itu lebih gampang buat bikin clothing brand. Jadi misalkan lu jangan reggae dah, misalkan lu suka nanas, lu gambar aja nanas yang sesuai dengan ada di bayangan pikiran lu. Misalkan lu suka tape uli, lu gambar tape uli kayak gimana, nanti bisa dituangin di media kaos gitu. Sebenarnya mudah, yang penting ada niat gitu. Jadi kalau lu juga nggak punya basic gambar, sekarang banyak aplikasi di Play Store yang memudahkan lu buat bikin gambar gitu. Kalau lu nggak punya inspirasi juga di gambar, lu bisa bikin kata-kata atau tulisan kayak gini nih, kayak Kopit Bullshit. Tinggal lu paduin aja fontnya apa, itu ada tuh. Kalau gue sih ini buatnya di aplikasi PixArt. Di situ banyak contoh-contoh font-font yang keren-keren sih gitu. Jadi kalau lu punya basic gambar, bisa gambar sih, itu nilai plus. Tapi lu kalau ada niat, lu bisa bikin tulisan-tulisan gitu. Dan yang keempat itu lu mulai aja dulu. Untuk membuat sesuatu tuh kita nggak perlu mikirin yang jelek-jelek dulu gitu. Jadi ya mulai aja dulu gitu. Soal hasil mah belakangan, karena sesuatu itu harus dicapai dari kita mulai aja dulu. Nggak perlu takut ntar nggak laku, nggak perlu takut ntar nggak desain gua jelek. Ya awalnya memang jelek dulu, nggak mungkin sesuatu itu
direspon dulu. Suatu itu pasti ada prosesnya gitu. Terus yang kelima itu lo harus pede alias percaya diri. Ya pede aja dulu gitu. Percaya diri ini lo salah satu modal banget yang lo perluin untuk membangun suatu clothing brand. Karena dengan pede itu kita dapat suntikan semangat kalau kita pede. Jadi dalam membuat sebuah clothing brand. Jadi kalau kaos atau apapun yang lu pakai lu nggak pede, itu gimana kita jual ya gitu. Jadi di awal sih mendingan lu pakai dulu tuh kaos lu pakai dulu, lu sering posting ke Instagram. Nanti juga pasar akan ngikutin, mereka akan kepoin, wah gambarnya bagus juga nih, wah tulisannya keren juga nih, beli di mana dia. Nanti kalau gitu sering-sering aja lu posting, sering-sering aja lu kenalin tuh desain-desain lu ke sekarang banyak media di Instagram, di WhatsApp atau di Twitter juga bisa gitu. Yang penting pede dulu. Terus yang keenam itu konsisten dan pantang menyerah gitu. Lu terus berjalan aja, nggak usah takut ini, nggak usah takut gagal, nggak usah takut nggak laku. Yang penting lu mulai dulu, yang tadi tuh pede dulu, terus lu konsisten. Dan konsisten itu sama juga kayak ngenalin ngenalin produk lu ke halayak ramai, ke pasar gitu. Kalau lu bikinnya cuma sekali dua kali ya itu mah bukan konsisten namanya, coba-coba doang gitu. Kalau konsisten tuh lu terus menerus sampai lu dicap tukang clothing gitu. Jadi orang kalau mikir clothing tuh udah di elu gitu, udah elu aja gitu, di nancepin pikiran orang bahwa kalau clothing ya elu itu gitu. Kalau misalkan dia ingat reggae, bajunya belinya di mana nih, baju reggae, oh iya si Doni reggae, misalkan lu Doni reggae gitu. Itu nanti kalau lu konsisten itu bakal nancep di pikiran orang gitu. Terus yang ketujuh itu ini dia yang penting. Jadi percayain clothing brand lu itu bersama Tipe Lucu 2 gitu. Jadi kita di sini nyiapin medianya. Misalkan lu udah punya inspirasi apa di kepala lu pengen gambar apa, lu bisa konsultasiin di kita di sini. Kita bisa membantu. Kita bisa bantu sharing atau konsultasi tentang gambar atau kaos yang bagus untuk clothing brand lo gitu. Jadi sama-sama kita bisa membantu buat membangun sebuah clothing. Jadi kita itu sangat terbuka untuk kalian yang mau belajar dan kalian yang berjiwa bisnis, bisa bergabung bersama Tipe Lucu 2. Nanti misalkan lu ada kesulitan apa, bang jualnya gimana, bang ini pantasnya gambarnya kayak gimana, terus bang ini kata-kata ini kira-kira bagus nggak, kira-kira pas nggak sama situasi clothing, karakter clothing brand gua gitu. Itu bisa lo ceritain di kita, bisa lo curhatin di kita gitu, bisa lo sharing sama kita di sini gitu. Nanti kita buatin. Itu gampang sih. Jadi di tips ini jangan duit dulu dah. Maksudnya jangan lu mencari uang dulu gitu. Lu harus ngebangun brand lu dulu gitu. Ngebangun brand, nanti pasar mah ngikutin gitu. Ngikutin apa yang ada di pikiran lu. Nanti misalkan lu udah karakter lu udah nyatu sama diri lu bakal gampang buat nyari duit. Maksudnya duit tuh udah ngalir sendiri gitu, kayak gitu.